Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terdapat merupakan ayat pertama dari Departemen Software Divisi Sosial. Baik, sebelumnya di sini akan menjelaskan terkait studi PS tentang peraturan KBM mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung yang akan kita analisis di sini. Oke. Di mana untuk pendahuluan dari PKBM ini itu terkait sistem kaderisasi mahasiswa yang merupakan sebuah regulasi fakultas yang mengatur seluruh aspek kaderisasi. Bisa ke identifikasi kebijakan. Untuk identifikasi kebijakan sendiri, gambaran umum dari PKBM itu merupakan aturan yang setingkat peraturan di fakultas gitu. Karena mengatur pada bab satu itu ada ketentuan umum seperti kaderisasi, komit, yang kedua itu ada KMPD, yang ketiga itu ada buku panduan kaderisasi dan ada pasal demi pasal atau teknis. Nah, selain juga ada poin-poin kebijakan, itu ada komit kaderisasi, wajib berkoordinasi dengan pejabat fakultas, seperti dulu juga ada hak hak dari mahasiswa baru dan sebagainya. Langsung aja ke analisis dampak terkait organisasi mahasiswa. Di mana untuk kebijakan-kebijakan tersebut, di mana dampak positifnya itu eh, bagi Ormawa itu standarisasi dan klasterisasi. Di mana format buku panduan, pelafalan dan kewajiban pelampiran proposal dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh oleh proses validasi yang terstandar dan berpertanggung jawab gitu. Dan sangat terbuka juga untuk diawasi dari fakultas tekniknya. Kemudian ada perlindungan kader, di mana hak-hak mahasiswa baru itu secara terang-terangan ditulis di situ yang membuat eh, mahasiswa baru ini dapat perlindungan lah ini. Baik, lalu ada peningkatan kualitas SDM. Nah, di mana dari kebijakan tersebut itu terdapat LKNPD itu dapat membentuk kompetensi berpikir kritis, komunikasi, manajemen organisasi, dan kepemimpinan. Dan dampak positif yang lainnya itu ada akuntabilitas panitia di mana kewajiban koordinasi minimal 4 kali dari pejabat fakultas itu menciptakan mekanisme check and balance antara ormawa dan birokrasi akademik itu tersendiri. Nah, selanjutnya itu ada juga dampak negatifnya, di mana untuk kewajiban tersebut, kebijakan tersebut terdapat kerugian administrasi yang tinggi, nah, untuk menyusun buku panduan, proposal yang ada sesuai standar bisa menjadi beban berat, khususnya Ormawa kecil dengan sumber manusia terbatas. Ada aktivitas ada kearifan lokal, ketergantungan dan pada persetujuan birokrasi seperti banyak tahapan gitu lah untuk em, mem- membutuhkan persetujuan pembina dan itu memperlambat proses gitu. Nah, juga ada ambiguitas kan dalam penerapan sanksinya, di mana meskipun ada klasifikasi pelanggaran, tapi penegakan sanksi tidak dirinci secara teknis di kebijakan tersebut. Seperti siapa yang berwenang, ketentuan sanksi, dan prosedur banding belum diatur sedemikian. Ah, tentunya ada saya itu ada penilaian efektivitas dari kebijakan tersebut. Di mana dari sisi substansinya itu PKW ini tergolong masih komprehensif dan progresif. Di mana pengakuan hak-hak masyarakat baru, larangan tugas terhadap kekerasan, serta standar nasional LKKM menunjukkan bahwa program ini dirancang dengan semangat perlindungan dan peningkatan mutu, yang bukan sekadar formalitas kelembagaan.
Lalu ada dari sisi implementasi, efektivitas kebijakan ini, terus efektivitas, namun tidak efektivitas tidak cukup diukur dari kualitas teks peraturan itu saja. Ada banyak tataran yang perlu diperhatikan juga seperti kapasitas SDM, kesadaran dan komitmen seluruh pihak, dan responsivitas dari birokrasi stakeholder itu dalam mendukung dan bukan menghambat proses kaderisasi. Dengan ketiadaan ketentuan teknis mengenai mekanisme sanksi dan penyelesaian sengketa menjadi kelemahan yang dapat mengurangi efektivitas peraturan ini secara keseluruhan gitu. Peraturan yang baik juga harus disertai prosedur penegakan yang jelas, sehingga kan sekedar tulisan di atas kertas seperti kebijakan tersebut. Nah, lanjut aja ke persesuaian dengan aturan yang lebih tinggi. Karena regulasi yang diwujud ini ada itu, ada strategi asuran satu dan sebagainya. Nah, untuk kesesuaiannya, seharusnya PKND ini nggak diilmukan gitu yang bertentangan dengan aturan tersebut. Bahkan peraturannya menunjukkannya sebagai aktif dengan regulasi di atasnya, kayak pelanggaran perasaan, wujud pada satu nilai dan sebagainya. Nah, kalau itu ada sikap dan strategi ormawa mahasiswa, di mana sikap terhadap kebijakan sih. Yang pertama itu di mana saya sebagai anggota Himatsu itu menurut kepedulian terhadap tata kelola organisasi. Saya menyikapi PKBM tersebut tuh em, sangat konstruktif gitu ya. Dan mendukung substansi penerapan kader dan standarisasi kualitas. Tuh. Nah, sebenarnya ada langkah dan strategi yang bisa direkomendasikan dari kebijakan tersebut, nah, internalisasi dan sosialisasi. Ya, ini kurang lebih semacam sosialisasi berkala untuk kebijakan-kebijakan tersebut. Nanti ada penyusunan SOP untuk Ormawa itu perlu ngeterjemahin keterangan itu ke dalam SOP teknis yang lebih operasional dan dapat ditulis, dibaca gitu. Dan ada advokasi dan positif itu di mana jika ada ketentuan yang dianggap menghambat otonomi Ormawa atau himpunan, masalah advokasinya tepat dapat melalui sistem DPM, kota, dan mengusulkan revisi sebagainya. Lalu ada membangun budaya anti kekerasan. Nah, ini lebih ke tiap orma itu perlu membangun budaya anti kekerasan dan anti perpeloncoan. Untuk eh, menjelaskan dengan hak-hak dari mahasiswa baru tadi. Nanti ada dokumentasi. Nah, ini dokumentasi yang jelas seperti RPG protokol harus disusun dengan baik agar eh, di arsip itu dapat bentuknya akuntabilitas dan transparan itu bisa dibaca. Nah, kesimpulannya dari PKBM tersebut, regulasi transfer yang secara substansi cukup power dan komprehensif, karena peraturan ini mendapatkan perundangan KDR standarisasi, kualitas melalui acuan LKKM, serta akuntabilitas proses melalui mekanisme pengawasan berlapis. Nah, sikap yang tepat bagi mahasiswa untuk kebijakan ini itu eh, adalah dengan mendukung semangat kebijakan ini sambil terus terlibat secara aktif dalam proses penyempurnaan melalui jalur-jalur demokratis yang tersedia. Sekian penjelasan analisis saya dari PKBM kaderisasi Polteknik inilah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.